Selanjutnya ada lagi keputusan S dan I menurut Hack dan Mirakor. Hack dan Mirakor ini menganalisis secara lebih eksplisit masalah maksimisasi. Maksimisasi ini seperti yang teman-teman pelajari di mata kuliah mikroekonomi. Kan ada maximize ini dengan constraint-nya budget line gitu-gitu. Jadi masalah maksimisasi oleh saver dan investor ini dibahas di sini sehingga didapatkan fungsi saving dan investasi yang relevan dalam sistem PLS. Nah, mereka memberikan kesimpulan yang menarik nih tentang fungsi S dan I. Yang pertama, fungsi S ini meningkat dengan meningkatnya rasio profit sharing. Udah pasti ya, sama seperti sindiket tadi. Nah, yang menarik adalah fungsi investasi ini enggak terpengaruh sama rasio tersebut. The choice variable investor itu kan tingkat investasi. Nah, kemudian technological constraint ini adalah batasan teknologi ya. Si calon investor ini punya teknologi seperti apa sehingga ia bisa memaksimumkan profit yang didapatkannya. Kan tergantung dia punya teknologi apa. Ada yang punya teknologi sangat canggih sehingga bisa dapat bagian profit yang lebih besar. Kalau dia teknologinya biasa aja, profitnya juga nggak bisa sebesar yang teknologinya canggih gitu. Jadi ada technological constraint. Nah, pada keadaan demikian, parameter sharing rasio profit sharing tadi, ini muncul secara multiplikatif atau dalam bentuk perkalian dalam masalah maksimisasi. Di sini saya nggak tunjukkan proses maksimisasinya, karena saya juga nggak dapat sih di sumber yang saya baca itu dia lebih ke narasi ya. Saya searching belum dapat paper yang aslinya. Ini soalnya lama banget paper yang lama. Kalau di buku-buku sekarang saya belum nemu yang kayak gini. Oke, dalam masalah maksimisasi sehingga sharing rasio ini akan hilang, terhapus saat kita membentuk kondisi marginal. Masih ingat yang kondisi marginal itu yang saat kita menurunkan suatu fungsi. Ya intinya itulah yang perlu kalian pelajari di sini adalah investor ini saat memaksimumkan profitnya, dia punya batasan dalam hal teknologi. Kemudian yang kedua, sharing rasionya itu dalam proses maksimisasi dia muncul dalam bentuk perkalian. Sehingga nilai sharing rasio ini akan tereliminasi. Jadi hilang gitu saat pembentukan penurunan fungsi, yaitu saat pembentukan kondisi marginal. Nah, kondisi marginal yang mensyaratkan bahwa marginal product of investment, ini saya skip aja ya karena kalau ngebahas ini kita harus ngebahas persamaannya. Pada intinya adalah tidak muncul suatu fixed price of investment yang diharuskan sebagai charge of income. Kalau di konvensional, interest rate itu muncul sebagai charge on income. Jadi income itu ada charge-nya. Nah, tapi dari konsep ini tadi, Hack and Mirakor tadi, investment itu pada fungsi maksimisasi, ternyata fixed price of investment ini tidak muncul gitu. Fixed price of investment nggak muncul. Dan ini adalah keuntungan dalam suatu sistem profit and loss sharing. Karena constraint dari investor itu hanyalah teknologi yang dia gunakan. Jadi bukan tergantung sama rasio sharingnya gitu, enggak. Jadi constraint-nya, saya ulangi ya, dalam sistem PLS, constraint dalam investasi itu hanya teknologi saja. Financial constraint yang muncul dari fixed cost of fund itu kan dieliminasi dalam sistem PLS. Nah, tingkat investasi dalam perekonomian Islam itu tidak oleh cost of fund, melainkan oleh teknologi. Dengan demikian, fungsi permintaan investasi itu independen. Independen itu apa sih? Kalau dependen itu kan tergantung.
Berarti independen tuh bebas, saling bebas, nggak terpengaruh. Investasi of investment demand itu nggak terpengaruh sama adanya rasio profit sharing. Di sisi lain, keputusan menabung itu berkisar pada bagaimana sih alokasi kekayaan seseorang itu dikonsumsi saat ini. Ini berarti C, atau mendatang. Kalau mendatang itu berarti kita simpan dulu dalam bentuk cash. Ini keputusan menabungnya. Nah, return on saving bagi keuntungan dalam saving yang dilakukan seorang penabung itu menentukan besarnya future consumption. Return on saving tadi itu hubungannya sama K, yaitu rasio profit sharing tadi. Itu menentukan berapakah besarnya S yang akan, intinya gini sih, K itu menentukan S, sudah gitu aja. Nah, dalam keadaan demikian, rasio profit sharing akan tetap muncul dalam masalah maksimisasi. Jadi ini lagi ngomongin saver atau penabung. Kalau ngomongin saver, itu return K itu mempengaruhi S. Nah, kemudian rasio profit sharing ini akan tetap muncul dalam masalah maksimisasi gitu kan, karena kalau ingin memaksimumkan tabungannya, dia akan mempertimbangkan K, dan K ini adalah rasio profit sharing. Seperti meningkatnya S karena meningkatnya R dalam konvensional, S juga meningkat dengan meningkatnya rasio profit sharing. Jadi ini logikanya sama kayak yang di konven. Kalau yang di konven pakainya R, kalau di Islam ditentukan oleh K gitu. Nah, fungsi saving and investment tersebut mensiratkan bahwa tingkat I dan tingkat S ini bersifat supply determined. Maksudnya supply determined adalah sangat ditentukan oleh oleh jumlah uang yang ditabung. Ya sama dengan saving sih, yang ditabung. Tingkat I sama S ini sangat ditentukan oleh supply. Supply itu kan dari sisi penabungnya gitu kan. Jadi bersifat supply determined, ditentukan oleh sisi supply. Nah, dan dalam investasi hanya technological possibilities, teknologi yang menentukan tingkat investasi. Perubahan perilaku menabung mungkin mempengaruhi tingkat return, namun enggak untuk investasi. Nanti kalau ada perubahan perilaku menabung dari individu, dari masyarakat, itu mungkin akan mempengaruhi tingkat return yang ditentukan oleh bank. Tapi kalau ada perubahan perilaku berinvestasi, itu kira-kira tidak mempengaruhi tingkat return.